Apa lagu paling yang berkesan, yang paling lu suka gitu kan, sampai lu memfavoritkan lagu itu dari Metallica? Habis biasanya kan gini, lu nanya lagu kan, setelah gua jawab nongol ke video klipnya kan. Iya, Gitu tapi ini nggak ada. Yang di Bandar Lampung itu yang sering ketemu gua, yang deket sama gua itu nggak sedikit gitu. Oke, balik lagi di Ngenbrol. Setelah sekian lama banget gue nggak pernah tag, gue nggak pernah upload ya, karena banyak banget kendala ya. Yang pertama pandemi, yang kedua tuh nggak ada duit, sama untuk ketemu langsung orang itu kan karena wabah kayak gini, jadi harus terbatas gitu ya. Tapi sekarang sudah mulai berkurang lah, mudah-mudahan, amin. Dan kali ini di Ngembrol episode ke-4 atau 5 lah, gue nggak tahu ya. Gue barengan dengan salah satu partner gue yang lama banget. Kita jalan bareng bersama Gusmu. Gus. Udah style Gus nih, Lu setelan apa sih? Nih gua terinspirasi oleh beberapa tokoh-tokoh karakter yang kuat di Indonesia. Oh, siapa aja, Trok? Haji Bolot. Haji Bolot nggak pernah pakai lumpia di atas, men. Ada Botrok. Wih, mantap. Siapa? Botrok. Udah lama banget gua sama lu ya, Trok ya? Udah 2000 berapa ya? 14-an kalau nggak salah. Enggak ya? Awal gua gabung stand up. Oh iya ya, 2014 ya. 14 pertengahan. 7 tahun. Anjing, 7 tahun. Gila, 7 tahun. Gila, 7 tahun tuh kalau udah punya anak 2 tuh. Enggak juga lah, kalau ada yang pengen punya anak 7 setahun sekali. Bu, ngegas itu Bang. Kayak lu kan lagi bucin-bucinnya sih, Trok. Apa sih, Tiap pagi video callan mulu. Ampun gua. Ya namanya juga usaha ya. Iya. Jadi gua kenal sama Botroknya di warung nongkrong 7 Ya. tahun yang lalu ketika gua ikut awal stand up comedy. Dia juga dulu pernah bergabung ya, Trok ya. Ya. Di stand up. Jokes dia yang standarisasi ya, Trok. Iyalah, SNI aja kita mah. Yang lucu syukur, nggak lucu ya gue masih bisa ngapa-ngapain gitu kan. Cuman lu dulu itu emang ikut stand up itu karena memang lu hobi stand upnya, atau memang karena lu suka bergaul aja, bersosialisasi? Sosialisasi ya. Sosialisasi. Jadi target gua pergi dari Teluk itu Anjing. ya kan? Pergi itu jauh gitu ya, dari Iya, Teluk ke hijrah dari Teluk ke Kedaton. Bodruk. Hijrah dari Teluk ilal Teluk minal Kedaton. Gila, udah pakai bahasa Yunani itu ya. Memperbanyak jaringan kawan gitu. Itu tahun berapa lu, Trok, pindah dari Teluk terus untuk stay di warung nongkrong karena gitu ya? Enggak sih, sebelum warung nongkrong kan ke kos-kosan kawan dulu, nomaden kan kita basicnya. Oh, lebih ke musafir. Musafir itu lebih kayak tidak mencari ilmu tapi mencari sebuah makan pangan. Sandang pangan yang dicari sama lu kan. Emang gila lu. Emang gila. Tapi lu udah termasuk lama juga di warung nongkrong kan? Lama. Warung nongkrong. Lu dulu di warung nongkrong tuh selain ikut stand up ngapain aja, Trok? Berkomunitas apa lagi? Metallica dulu Oh, Metallica dulu. Karena basic kita kan memang pecinta musik Metal dan Lika. Dulu sempat lu punya band juga kalau nggak salah. Iya, Band itu, apa sih namanya? Band itu ya, nggak hype amat, Iya. nggak greget amat, Iya, tapi dan dikangenin sama teman-teman. Nggak sama orang banyak kan? Karena band lu memang nggak terkenal. Ya, Nama band lu apa emang dulu? Sempat itu namanya Never. Pertama itu namanya Never. Nggak pernah. Iya, kedua itu namanya Never juga. Nggak pernah juga. Ketiga kayaknya Never lagi deh.
Never, never, never. Anjing. Enggak, ini nama band atau memang lu nggak pernah jadi anak band? Ini A. Oh. Ya. Iya. Gue itu setiap menciptakan sesuatu Nah, pasti menimbulkan kontroversi ya. kontroversi. Kontroversi. Iya, itu. Iya, kenapa? Nggak tahu ya, ada aja gejolak dari bawah itu yang arusnya tuh deras gitu loh. Oh. Gitu. Liriknya kali lu. Nggak ada itu band masih band tribute, belum bikin lagu. Oh, masih band regular tribute gitu gitu ya. Masih Oh. band tribute itu. Tapi seok-seokan gitu. Iya, jadi arusnya keren. Oh. Arusnya maksudnya apa yang respon gitu. Oh, yang responnya positif atau negatif nih? Iya, wih, nah gitu kan. Wih, Ini gitu lah. enggak banget nih. Ya makanya wih ya itu. Iya. Tapi, Wih-nya ambigu ya, Nah. antara bagus dan enggak. Tapi setiap ada yang apa gigs gitu ya, Hmm, ditunggu gitu. Lu kok enggak ini gitu. Lumayan ah. lumayan. Heeh. Dulu itu dapetnya berapa sih trok kalau sekali main? Oh enggak. Oh, enggak dibayar. Enggak. Kalau gue itu memang enggak ngelihat dari apa? Materi. Bayarannya gitu enggak. Hmm. Tapi kalau dibayar ya cowok yang pantas lah gitu. Iya. Ya kan pantasnya ngebayar lu ini kan sebungkus nasi kan. Iya benar aja kalau gua. Si anjingnya botrok dia. Kalau misal diajak kerja itu aman nggak? Gue kira aman materinya. Nasi aja gue mah. Nasi telur padang aja. Gila. Jadi kalau misalnya lu ketemu sama dia atau bekerja sama dan dia, duit itu bonus. Bonus. Yang paling utama dan paling pokok itu adalah nasi bungkus. Iya bener. Itu gila. Ya kadang kan ujung-ujungnya dia jadi nasi juga kan ah. Iya sih benar Gitu sih, aja. benar sih. Tembak aja udah yang endingnya kan. Terkadang kalau misalnya lu udah dapet nasi pengen butuh duit, lu jual nasi padang gitu yang udah dikasih. Nah itu kayaknya harus jadiin kalori dulu ya. Udah berapa lama tapi lu Trok? Yang mana? Ngebangun band reguler ataupun band tribute kayak gitu. Band tribute itu 2 tahun gua bangunnya. Jadi lumayan. Karena si Metallica ini kan dia lagunya ini kan kalau menurut gue ya skillnya itu harus spesifik. Iya. Skillnya gitu loh. Cara dia bermain gitar terutama. Terus si vokalnya ini kan tinggi dia. Iya benar. Vokalnya tinggi terus memang jarang orang tuh yang sanggup misalkan satu album membawain lagu Metallica itu. Oh, Jarang. jadi mereka itu kebanyakan yang tribute lagunya Metallica yang happening aja ya? Iya, kebanyakan yang penting. Terus yang set B-nya itu kan jarang-jarang dibawain gitu. Kalau lu favorit lagu dari Metallica? Waduh, ini nih yang sering pertanyaannya nggak gua jawab, tapi khusus lu gua jawab. Wih, keren banget. Cuma dengan ngobrolnya ya. Iya, khusus lu gua jawab ya. Apa lagu paling yang berkesan, yang paling lu suka gitu kan, sampai lu memfavoritkan lagu itu dari Metallica? Abis biasanya kan gini, lu nanya lagu kan, setelah gua jawab nongol tuh video klipnya kan. Iya, Gitu tapi kan, tapi ini nggak ada. Kalau ini tuh biasanya kalau abis gue tanya, lu jawab, lu gue suruh yang mana lagunya? gua lagu kayak dijawab. Dasar banget kan? Sebenarnya ada beberapa lagu, tapi kalau yang paling ngena banget itu ada dua. Ada dua yang paling ngena banget. Yang pertama itu Creeping Dead. Creeping Dead. Yang kedua itu No Remorse. Oh, I'm creeping dead. Nah, itu Paham sih gue sih paham metal gue. Nah kalau, nah itu pertanyaan selanjutnya, yang mana tuh lagunya? Ya bisa lu nyanyi. Ngerti gak lu Gue tuh nggak ngerti, gue ini sebagai penikmat. Oh, siap. Iya kan. Rapnya aja ya. Rapnya boleh. So red be return. Asik. Gitu aja. Ya gitu aja. So living down. Nah gitu tuh. Itu lagunya menceritakan tentang perbudakan di zaman Firaun. Oh, lu tahu ya lu cerita lagu itu ya? Perbudakan di zaman Firaun yang memang diserap liriknya untuk di share di zaman kita sekarang, di zaman tahun 90 dari gitu-gitulah. Oh. Jadi diaplikasiin ini nih lagunya tentang di dunia ini ternyata nggak jauh beda sama seperti perbudakan dulu di zaman Firaun. Oh.
Emang lagu-lagunya penuh ada cerita dan ada makna ya. Kalau metal itu kalau nggak jauh-jauh dari lirik war, death, kegelapan, sama protes-protes keras. Oh, sarkas gitu ya. Sarkas gitu ah. Lu udah 2 tahun tuh kan. Oh, regular tuh sampai akhirnya lu milih kayak untuk adalah gua udahan gitu ya. Enggak sih, sampai detik ini gua nggak bilang gua ini udah. Enggak maksud gua dalam artian untuk ikut band reguler. Lu kan kalau gua ngeliat nih sering banget di belakang panggung. Iya, itu. Di balik panggung kan. Nah, apakah karena arus yang lu bilang tadi, arusnya itu wihnya itu wih yang negatif atau positif gua nggak tahu nih kan. Sampai akhirnya lu milih udahlah gua kayaknya di belakang panggung aja. Iya, banyak ini sih ya, banyak alasan. Banyak alasan. Alasannya konyolnya gini ya. Konyol ya. Kan gue sering ikut gitu ya, jadi salah satu manpower, kru dan segala macam di sebuah acara yang besar. Ya agak kuat sih ngomongnya. Ya sebesar gitu kru, manpower gitu kan. Bukan masalah kita jadi keasikan di situ, bukan tapi kayak gini alasan yang konyolnya. Kalau gue ditanya, "Bang, kenapa lu kok nggak ngeband lagi?" gini. Langsung gua gini orangnya. Tidur. Oh, enggak, itu hipnotis ya. Itu hipnotis. Bro, gua ini yang ngurus acara. Gua ini kadang-kadang yang bikin acara. Kalau gua yang ngeband, lu orang nggak dapet panggung nanti. Oh iya. Gitu. Lu berarti lebih kayak memfasilitasi teman-teman ya, Trok. Berbagi aja lah. Berbagi, itu yang gua bilang. Gitu. Kayak ngasih jam terbang untuk teman-teman yang belum pernah masuk ke ranah itu atau sebagai performance gitu kan. Wih, keren juga lu, Trok. Itu wihnya tadi. Wih yang tadi itu. Berarti wihnya negatif ya. Udahlah, lu jadi ini aja lu. Belakang panggung aja deh. Wihnya yang tadi itu. Tapi sekarang lu lebih nyaman di megang sound ya, Trok ya? Enggak juga sih, itu lebih ke apa? Kan dulu kan hal-hal baru kan dulu itu kan hal baru, jadi gua ngulik gitu. Dan itu juga kan buat kebutuhan kita di atas panggung. Kalau kita aja nggak ngerti di atas panggung tentang mekanik sound system gimana. Salah satu basic dasar sebenarnya kalau kita cintai musik ataupun pelaku musik harus tahu si jenis sound ataupun itu udah satu paketnya. Ya? Udah satu paketnya kayak gitu. Kalau sekarang kesibukan lu ngapain berarti? Gua sekarang kesibukannya lagi jadi bucin. Anjing, gara-gara Ome TV, men. Gara-gara main Ome TV dapet cewek toksik malah ya. Tiap hari video callan anjing. Itu sampai yang kayak gue harus pergi deh ke Tasikmalaya nemuin dia. Apalagi dia bilang tuh ceweknya mau datang ke sini. Tuh, kita ngomong aja dia nelpon. Wah, anjing. Dia nelpon tuh. Sampai toksik gitu ya. Lu gua angkat dulu atau gimana untuk membuktikan? Udah enggak usah. Udah, gua percaya lah karena gua hampir tiap hari juga malu. Tapi lu salah satu orang yang demen maksud gua gini. Kan di Bandar Lampung nih khususnya. Kan banyak juga cewek-cewek. Nah, lu lebih nyaman ketemu dengan cewek melalui sosial media atau secara realnya atau? Ini sampai lu bucin lu, men. Gini, bukan bucin juga maksudnya. Enggak, lu tapi ya kegeeran denger kayak gini ya. Gua anak metal. Anak metal nggak boleh menye maksud lu? Boleh juga sih. Enggak, lu maksudnya gini. Apa? Ini percintaan nih langsung nih. Enggak. Gue pengen ngebahas intermezzo aja dulu itu. Jadi masalah yang ketemu case langsung gitu ya. Terus atau memang yang long distance. Nah, long distance itu LDR itu sebenarnya kan yang penting kan frekuensinya sih ya. Frekuensi dalam artian ketika kalau ngobrol. Ketemu ya gitu, frekuensi gitu. Ya nggak sedikit cewek yang di Bandar Lampung itu yang sering ketemu gua, yang deket sama gua itu nggak sedikit gitu loh. Banyak banget berarti ya, Tron. Anjing, lu jadi jual mahal kan supaya nanti pas ketika dia nonton, anjing ini playboy juga gitu. Enggak, gua terus terang ya. Gua ini memang anaknya fuckboy, cuman nggak kelihatan aja. Fuckboy, bangke. Tapi kan gini ya, maksud gua satu frekuensi oke lah kita melalui by phone gitu kan, karena
secara nggak langsung kalau kita long distance, apalagi ketemu melalui sosial media, dia kan nggak tahu daily activity kita kan. Iya. Sekalipun kita bercerita, mereka tuh kayak iyanya itu kayak sebatas lewat aja. Oh ya udah Iya. gitu kan. Jadi apa? Itu bahaya nggak maksud gua? Ketika nanti lu udah ngobrol satu frekuensi, sudut pandang orang tuh beda-beda, men. Umur kita ini kan udah banyak nih ya. Iya, Ya kan? gua tahu. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu Enggak, umur lu yang udah banyak, gua udah beda. Umur gua baru sedikit. ini salah satu uji kompetensi keumuran kita Untuk untuk masalah kepercayaan. Oh, oke. Gitu. Oke. Kepercayaan, terus ya memang apa namanya? Apa ya? Selain kepercayaan itu apa yang di dunia situ itu? Ya intinya itu, Ya, percaya sama kepercayaan ya, kejujuran. Pak. udah. Kejujuran, nah itu, percaya dan kejujuran gitu Iya. aja. Tapi kan masa itu ya, Trop. Masa melalui gua kenal handphone. Dulu tuh belum ada sosial media kan, baru ada Friendster. Melalui handphone ya SMS. Itu zamannya gue SMP tuh. Nah, giliran ketemu, kayaknya nggak yang pertama kalau menurut gue. Mereka itu banyak ngobrol, oke, karena kita belum ketemu. Tapi ketika ngobrol, lagi-lagi yang mereka pandang adalah physically seseorang. Apanya? Iya, Iya kan? iyalah. Dulu gue pernah juga kayak gitu. Nah, pas ketika dia ngeliat gue, wah anjing. Sampai akhirnya tuh udah lost kontak aja gitu. Iya. Ya, gitulah. Resikonya lebih besar maksud gue ketika lo percaya 100% dan orang yang lo kenal melalui sosial media lebih besar, men. Apa namanya gini, kalau kita berbicara tentang apa nilai-nilai ya, Iya. nilai-nilai ini terus selera ujung-ujungnya kan. Iya, benar. Ya ya itu yang kayak gini nih sering nih gua dapetin nih gitu loh. Lu ngapa sih lu kok masih sendiri aja? Lu selera lu ketinggian kali gini gitu kan. Oke. Enggak lah, apa sih yang mahal itu, yang dicari itu sebenarnya satu frekuensinya itu, Oh, untuk bahan ngobrol. Satu, kan nanti kedepannya juga bakal jadi Pasangan yang tentunya lebih banyak kehidupannya. sharing ya. Nah itu, Iya, itu yang sebenarnya yang dicari. Jadi bukan masalah milih-milih. Kalau memang udah ini satu frekuensi tuh dia jalannya itu sereng aja udah. Iya, gitu. iya, benar-benar. Nggak ada hambatan. Nggak ada hambatan, bener sih. Dan kalau lagi-lagi mandang kayak fisik secara materi juga menurut gua capek dan belum tentu orang yang kalian nilai itu wah fisiknya bagus, materinya bagus, belum tentu orang itu mau juga dengan kalian gitu. Iya, capek. Iya. Ya apa? Kalau apa mikirnya ke situ terus kapan kita bisa dewasanya pertama gitu kan ya. Oh. Ya kayak gua aja sering banyak dideketin banyak cewek tuh, ya udahlah. Kalau kadang-kadang ada yang ngobrol, ada yang minta curhat, nggak sedikit ada yang minta duit gitu kan ya. Iya, Pak. Anjing minta dia lu kasih. Ya kalau ada ya dikasih. Anjing. Makanya kenapa? Atau jangan-jangan duit yang gue pinjemin ke lu kasih lagi ke dia. Bagi dua. Bagi dua. Tapi gini, Tro, dalam pola hidup nih. Pola hidup yang gue bilang tadi kayak sudut pandang orang nggak suka dengan kita. Suka itu karena melalui visual ataupun audionya aja gitu. Kayak Baipon tadi. Nah, pernah nggak lu kayak melalui sosial media, pengalaman lu ya, terus lu ketemu, lu dapet kayak sebuah bilang itu, lu itu jelek. Gua kali ya yang sering digituin. Iya, maksud gue Iya. lu pernah dapet kayak gitu. Apa ya? Ya enggak, ya yang penting kan gua harus jujur dulu dari awal. Gua harus jujur dulu dari awal. Cuma ya. Iya. Terus apa namanya? Nggak penting juga kalau gue ini kan orang yang berpikirnya apa sih kok semua ini ada batasan-batasan gitu. Yang penting kan adalah lu suka sama gua nggak gitu. Suka, ya udah itu aja dulu. Itu aja urusannya belum beres, Iya, itu aja urusannya belum beres. Belum masalah ini itu belum. Lu orang yang tipikal to the point ya, Trok ya? Berarti Bingung gua. To the point ini yang bilang secara langsung nggak ada hal di dunia ini yang to the point. iya, pasti sebuah Pasti proses. ada, iya gitu. Maksudnya ya pasti ada sebenarnya. Cuman prosesnya itu loh,
Iya, yang meyakinkan lo terucap lah kata itu. Bingung, itu hal yang bingung gue sampai belum bisa ngejawab Lu, gitu. lu berapa lama Trop kira-kira dalam sebuah proses hubungan dengan seseorang gitu ya, untuk ngucapin bahwa lu suka dengan dia dan tertarik dengan dia? Hari itu juga ngapain nunggu Nah, lama-lama. itu namanya gak ada proses anjing. Iya, kita ya Iya. baru ngobrol 1 Ah. jam ini terus langsung tertarik gitu. Itu ada kecepatan cahaya yang berkilo-kilo mil meter loh itu. Kecepatan ya. Iya. Jadi pasti maupun secara waktu ini tapi itu ada waktu yang berjalan secara lama itu. Tapi lu sama berarti ya. Gue juga salah satu orang yang tipikal. Ketika gue ketemu sekali dengan orang ataupun 2 kali ketemu dengan orang dan itu ada kesempatan ngobrol 2 sampai ya 50 menit lah gitu ya. Gue langsung ketika merasa suka, gue nggak bisa bilang secara langsung depan dia, tapi gue chat pas pulangnya, kayaknya gue suka deh dengan lo, tertarik untuk kenal lo gitu. Iya. Lu juga kayak gitu ya? Ya, gue sih langsung aja. Ya gue juga kan sering juga ditolak gitu loh. Ih sama. Ditolak, ditinggal nikah kan, sering juga gue kayak gitu. Tapi ya karena mungkin kita nggak punya redaksi yang bagus untuk mengungkapkan kata-kata pujangga. Apalagi anak-anak sekarang kan Firsa Besari gitu-gitu ya. Iya. Melo, Iya. romance gitu ya. Tapi kalau ditanya tentang kedalaman cinta dan jiwa, ngobrol sama AA berdua ya kan. Face to face aja gitu. Iyalah gitu aja. Karena kita itu nggak akan pernah kenal sosok orang tersebut ketika kalian gak ada kesempatan untuk ngobrol berdua. Iya bener loh. Bener kan? Karena kita tuh ngabisin waktu yang berjam-jam untuk ngobrol sesuatu hal dengan dia sampai kita benar-benar tertarik dan dia pun tertarik dengan cerita kita gitu. Iya. Saling kejujuran dan keterbukaan. Iya, gitu aja. Gokil ya. Berat tuh. Berat banget. Tapi gue pernah loh Trop. Kayak ketemu dengan orang gitu ya. Setelah itu dia lepas aja gitu. Bahkan ada kadang teman-teman juga yang bilang, lu beneran lu sama dia? Ya nggak pantas dia sama lu juga nggak pantas sama dia mah terlalu cantik. Kayak nggak percaya. Ya, nah itu kan kayak ngerasa kayak pukulan aja kan buat kita ya. Kayak anjing gua, iya kasarnya dihina deh. Iya benar. Harga diri kita itu kayak anjing masa iya sih manusia ketemu manusia nggak ada pantas-pantasnya. Iya. Masih banyak gak sih orang-orang kayak kita? Masih lah. Masih. Bahkan bukan orang lain ya, bahkan teman terdekat pun bisa seperti itu tuh. Ya kalau teman terdekat kan mungkin masih ada bahasa bercanda. Bahasa bercanda dan bukti aware-nya dia dengan kita kan. Tapi lu pernah juga dapat dari orang lain? Ya itu. Akhiran kayak gitu. Iya banyak kan. Langsung ke kuping. Langsung banyak. Wah anjing. Terus Reaction kan, lu? Ya reaksi gue ngapain dengerin omongan bocah gitu. Oh iya benar. Bersikap bodoh amat akhirnya. Ya nggak bodo amat juga, cuman kadang-kadang ya lu ngomong apaan? Oh ini, ya udah gue kasih permen. No. Singgung balik kan dia. Lu ngapain ngasih gue permen? Lu kan bocah. Cakep. Gitu, gue kasih permen, gue kasih uang jajan 5.000. Tapi emang bener loh. Kalau gue ya sudut pandang gue pun sangat butuh yang namanya hinaan, Trop. Iya. Nah dulu jenjang karir gue tuh kan dari stand up. Komunitas stand up, terus kayak, lu mah nggak lucu. Udahlah ngapain lu? Iya kan? Terus masuk di salah satu TV lokal, gue dibilang, emang orang kayak lu masuk TV nggak cocok lah kameranya. Itu juga gue dapet. Itu kayak energi positif yang gue dapat ketika gue mendapat sebuah hinaan. Iya. Nah, sekarang itu ketika kita sudah membuktikan hal-hal, gue bukan merasa posisi gue berada di atas, tapi gue sudah membuktikan dengan orang-orang yang sudah membicarakan gue itu. Tapi gue masih butuh sebuah hinaan supaya gue lebih produktif lagi. Nah, lu salah satu orang yang seperti itu nggak sih, Tok? Yang butuh sebuah hinaan dalam hidup? Hinaan, kalau hinaan itu harus Iya. untuk men-trigger pertama. Dan nggak sedikit di dunia ini. Dari hinaan itu jadi negara, jadi hinaan itu jadi besar, mempengaruhi dunia gitu, nggak sedikit itu. Iya. Karena apa? Karena itu kan berdampingan gitu loh. Iya. Sekarang gini
setiap kita dapat hinaan dulu dalam kita berproses, ya kan? Nangis iya, sakit iya Asli, hati, ya kan? nangis gue pernah. Iya, Walaupun pasti. banyak orang yang bilang, ih nggak cocok di mana. Iya, nangis kan kita. Nangis. Tapi setelah nangis, ya, terus muka kita hadapin dengan kaca, Iya. di situ kita jadi gila. Gila dalam artian kita Ngomong sendiri kan, Iya. lu harus semangatin sendiri. Benar. Lu nggak seburuk apa yang lu terima kata-kata itu. Iya. Lu nggak seburuk seperti muka lu gitu kan. Iya sih, Kayak gitu. benar. Lu nggak seburuk seperti dia yang ngomongin lu, Bu. Gitu. Iya. Lalu jadi kayak gitu berapa lama tuh? Apa itu? Mereview diri sendiri. Lama banget Iya. prosesnya, lama banget. Nah, sampai sekarang tuh kayak orang ngeliat gue tuh kayak, Wima mah enak sekarang. Nah, tuh. Nah, Kondisi itu. akhirnya terbalik, teman-teman. Terbalik semua itu. Banyak orang yang ketika dihina, dia nggak kuat dengan sebuah mental dalam diri dia, ya dia jatuh gitu aja, malah Iya. bahkan tenggelam, teman-teman. Gue tuh ketika dapet hinaan itu kayak, wah anjing ya. Ketika gue sendirian, gak di depan dia langsung, anjing, kesel, iya kayak pengen, iya tau gue nggak pantas ngapa-ngapain gitu. Iya. Gue sampai sepikiran jelek itu, gue pernah kayak, gue bersifat apatis deh, individualis, gue nggak mau kenal sama siapa-siapa. Pernah gue berpikiran seperti itu, tapi balik lagi, kita ini adalah terlahir bukan tipikal manusia yang pantang menyerah. Benar. Balik lagi ke diri kita sendiri. Banyak orang-orang di sana mungkin yang dapat hujan lebih besar dari sebuah hinaan itu kan. Banyak Tinggal gimana cara kita nanganin. Iya. Nggak usah nangis gitu. Sedih gua dulu pernah ini ya apa? Pernah pertama kali manggung. Pertama kali manggung di sebuah apa? Lokasi. Di tempat gua. Oh, di gua tempat tuh kan lu. dulu ada 17 Agustus kan. Iya. Di apa? Di ejekin kayak gini. Weh, lu makan tempe, makan ikan asin, nyanyi lagu barat-barat pantes ge enggak gitu. Gue itu truk langsung. Iya bener. Langsung enggak enggak bagus lu tuh. Hmm. Orang ini. Itu kalau enggak rame orang udah gue bebesin mukanya itu di comberan. Asli itu. Udah naik banget gue itu. Dia ngomong itu ngejerit. Iya, congor dia kuat banget di situ. Lu tahu sendiri, gua orang jasa yang digituin kan. Nggak ada lo apa. Malu banget, Mas. Iya, itu yang sampai sekarang masih kepikiran gue itu. Tapi gua nggak lah kata gua. Semua pasti ada prosesnya kan. Benar. Pasti Semua nanti itu gua pasti bisa ada. diterima di atas panggung gitu. Iya. Walaupun sekarang aja di balik panggung pun, jujur gue kalau harus dapat acara, kalau gue yang megang kayak acara kemarin, juga gue minta tolong dia untuk di belakang panggung karena emang udah partner aja gitu, udah partner lama. Iya. Ya untuk temen-temen nih dari sebuah hinaan tuh ya, yang pertama tuh tinggal cara kita nanganinnya aja. Gimana sih untuk nanganinnya? Cuman lu tahu, yang tahu itu cuman kalian sendiri loh. Benar. Bukan dari orang lain. Orang lain itu tuh kayak sebagai apa ya, pendengar aja dia udah. Solusi manusia itu nggak efektif menurut gue 100%. Ya, tapi juga kan ada input. Ada input, seenggaknya meringankan. Itu dia tuh. Itu men. Meringankan dan apa? Refresh gitu. Bener. Jadi pas saat kita terima hinaan itu, terus kita pasti kan meratap, merundung, meratap. Iya. Kan, terus juga apa namanya, galau kan. Pasti. Disitulah kita nih sebagai kawan ini harus kasih motivasi semangat. Benar. Motivasi hidup. Walaupun Walaupun kadang teman-teman nggak menerima kita untuk bercerita hal yang seperti itu. Iya. Banyak orang-orang yang terbranding lu gokil, lu seru. Banyak juga persepsi mereka yang tidak menerima dengan sisi lain dari orang tersebut. Iya. Ada ya kan? Ada. Gue kayak lu nih. Lu kan depan kita nih kayak cheerful, kayak fun-fun aja gitu kan. Tapi we don't know, kita nggak ada yang tahu Nggak ada yang sebenarnya sisi lain hidup lu itu kayak apa. Oh iya. Iya kan?
Tapi itu kalau misalnya kalian tidak mampu untuk bercerita ke orang lain, ya tetaplah berbagi. Bener. Berbagi. Karena hidup kita itu ditugaskan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu untuk berbagi ya. Anjing. Kalau kata Sting gini ya, artinya nih Ya. kami tidak butuh ideologi, Oh. tapi yang kami butuh adalah share tentang biologi. Anjing. Gitu. Seks berarti. Ya banyak, ngesek aja. yang sifatnya konsumsi. Konsumsi. Gitu. Yang sifatnya konsumsi untuk kelangsungan hidup manusia. Itu Sting yang bilang tuh. Dan itu dia ada di lagu dia yang berjudul Russian. Resya. Tapi sampai sekarang lu belum dapetin pasangan ya, Tro? Ya lagi On proses aja sama orang Tasik kita. ya, orang Tasik. Oh. Pokoknya kan satu-satu lah, nggak boleh kita ini lagi suka terus suka lagi, nggak boleh kayak gitu. Iya. Nah kayak lu nih kan, yang lu bilang tadi, lu banyak dekat sama cewek. Ketika lu ingin fokus dengan satu orang, tapi orang itu udah tahu nih permainan kita, kayak wah Botrok tuh dekat sama cewek, Imam tuh banyak temen ceweknya. Iya, banyak apalagi lu kan 10 level di atas gua. Kayak gini juga. Gak gini juga. Tapi kegiran lu yang kegap-kegap gua. Gue nggak pernah cuy. Nggak pernah ya? Nggak pernah gue. Mau. Mau ya berarti. Yang enggak. Oh, enggak. Karena gini, ada orang yang berpikir seperti itu tuh. Tapi cara meyakinkan kita kepada orang itu tuh sangat sulit, gitu kan. Jangan diklarifikasi, ah. Enggak, gua nggak klarifikasi, tapi gue tuh selalu merasa ketika gue dekat dengan seseorang, ketika gue bilang, iya gue juga masih sendiri, masih jomblo. Terus kayak dapat balasannya kayak, masa iya sih, nggak mungkin lah. Apanya? Lu jomblo gitu. Itu men, itu kayak ya gue dekat dengan beberapa temen wanita gitu, karena memang tempat tongkrongan gue pun ya banyak, ada wanitanya, ada banyak, ada banyak banget, sampai mereka tuh berpikirnya seperti itu. Ya biarin aja lah kayak gitu. Iya, emang biarin, cuman rada gelisah di dalam diri gua. Kalau gua ya, gua merasa kayak gelisah karena gua akan sulit untuk meyakinkan seseorang ketika seseorang itu sudah tertanam bahwa Imam nih nggak mungkin. Iya. Pasti kayak begitu. Iya kan, lu juga harus sadar, lu kan seleb. Gitu. Enggak, gua nggak merasa seleb men. Gua ini. Iya, kalau seleb itu memang nggak pernah, siapapun nggak bakal mengaku. Seperti dia bisa bilangnya orang biasa-biasa aja. Nah, tapi kan itu sudut pandang mereka kan, Iya. yang ngebentuk gue sebagai seleb. Padahal dia sama aja, cuma Ya beda. gua aja bilang ke lu seleb kok. Gimana? Kenapa lu bisa bilang gue seleb? Iya, karena lu kan sering famous dikonsumsi media-media umum. Orang tuh sering konsumsi video-video lu, statement lu, kegokilan lu gitu. Iya. Jadi ya lu udah bisa dikategorikan sebagai seleb. Iya. Mungkin ya. Iyalah. Ya, tapi emang gue merasa kayak ya gue cuman basicnya gue sebagai penyiar udah. Kalau gue terlepas mereka bilang gue kayak selebgram, gue seleb gitu ya, gue apalah, gue nggak merasa kayak yang tinggi banget sih lu ucapan lu. Iya, itu aja. Gue nggak bisa membatasi itu. Iya, harus sadar aja batasan-batasan itu ternyata bebas-bebas aja gitu lah, Iya. ada batasannya gitu loh. Iya. Tapi masalah kan itu yang dipikirin sama wanita kan. Imam mah banyak. Wah udah gua. Lu pernah digituin juga nggak? Gua kalau digituin harus sujud syukur kali ya. Padahal realnya ada kayak gini ya. Sujud syukur gak kayak gitu. Karena gini setiap kita ketemu sama cewek gitu ya, awal pasti tersepona dulu kita sama dia. Tersepona dulu. Terus kedua melihat apa karakternya gitu kan. Ya. Nah, baru nanti di situ nih ya, keberanian kita gitu. Untuk bilang sesuatu kepada dia gitu. Iya. Waduh, ini mau nggak dia ya? Gitu kan, mental kan yang gitu Mental kan. sih. Kalau nggak kuat-kuat, kalau nggak sering baca Qul huwallah, ya kan? Tapi orang tuh sekarang gini tuh, banyak keganggu psikisnya ketika mereka dihina melalui sosial media.
di DM, di komen. Wah nggak, sekarang ini orang-orangnya ini loh apa membutuhkan yang kayak gitu malah. Itu sih benar. Ya kan ya. Itu apa namanya itu? Sekarang nih ya orang-orang kita nih ya di zaman sekarang milenial ini ya membutuhkan hinaan sehina-hinanya, dihujat sehujat-hujatnya, Benar. panjat sosial itu. Iya. Gue lagi ada di fase itu. Lu Bukan, lagi ada di maksud gue gini. lu panjat sosial lu? Enggak, gue nggak mau panjat sosialnya. Gue nggak perlu panjat sosial, hidup mah udah normal-normal aja lah. Yang gue butuhin tuh kayak sebuah hinaan, hujatan, kritikan. Itu emang gue lagi butuhkan karena itu yang membuat gue kembali untuk lebih produktif, membuat kayak lebih semangat lagi untuk membuat sebuah hal baru gitu. Saran membangun. Iya. Kritik itu sangat amat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Iya. Tanpa adanya kritik nggak ada PU. Kok nggak ada PU? Home industry kritik. Iya juga. Tapi bahasa susah bener nyernanya, men. Home industry kritik di PU. Tapi butuh banget teman-teman yang namanya sebuah hinaan, sebuah hujatan. Karena memang menurut gue ketika hidup lu biasa-biasa saja, anteng ataupun nyaman di zona itu justru yang bahaya buat lu. Iyalah, Bahaya. lah. Gue pun gue bilang posisi gue sekarang adalah posisi danger, bahaya. Makanya mau nggak mau gue kayak naikin untuk story gue pun dengan teman-teman gue doang. Gue sekarang lebih membatasi story gue karena yang lu bilang tadi bahwa banyak teman-teman yang mengkonsumsi story gue. Iya. Makanya story gue batasin karena nggak harus tiap hari deh gue selalu memberikan sebuah keceriaan kepada orang lain tanpa memikirkan diri gue sendiri. Bener. Gitu kan, yang pada akhirnya kita itu butuh timing untuk yang namanya orang-orang milenial sekarang bilang tuh me time. Nah kayak gini ya, gue harus report nih sekarang. Sorry ya. Report ke orang Tasik. Ya Allah, dipertegas. Gimana sih lu ini? Lalu ntar gue pas di pos A ya. Lu bakal jadian gak sih sama dia? Ya kalau secara jadian mulut kan udah. Anjing, jadian gini. Masih banyak gak sih orang yang jadian melalui sosial media tanpa lu ketemu dulu? Nah, banyak mungkin teman-teman nanti bakal komen ya di bawah ya. Sekarang kemarin itu kan ada yang namanya apa ya kalau yang di Islam tuh Dia mana? ta'aruf. Ta'aruf itu men, ada mediasi, ada orang yang memperkenalkan. Ta'aruf di zaman waktu yang kemarin itu dikembangkan. LDR tanda garis miring ta'aruf. Sekarang lu ini ta'aruf. Berarti Ya enggak. tapi lu berharap gak sih Trok kalau dia itu mau dengan lu gitu? No komen dulu ah. Tapi kocak sih men. Iya. Kocak ya. Gitu aja. Lu pernah nge-save ini gak? Nama pasangan lo atau gebetan lo di kontak? Sebenarnya nih ya. Dengan nama-nama yang kayak my love atau my gebetan gitu. Enggak perlu gitu ah. Gak perlu ya? Lu gak mau nanya gue? Gue kan udah tahu sih ya, sering kontak lo. Lihat kontak lo. Enggak, justru gue sekarang lebih banyak menghapusin nomor-nomor. Kalau lo mau tahu. Kenapa? Gue sekarang tuh sistemnya checklistnya gini tuh. Jadi setiap ada yang dekat dengan gue, ketika dia udah ngerasa nggak yakin, gue kayak ngambil keputusan aja, udah deh anak ini nggak yakin, gue hapus aja deh kontaknya. Tapi nomornya masih ada, nggak gue kasih nama, cukup nomor doang, gitu. Sekarang selektif ya, sampai akhirnya tuh ada sekitar kemarin tuh 20-an deh yang gue hapus nomornya. Yang video call sama gue pun gak gue save nomornya akhirnya. Karena gue udah ngerasa kayak berat di gue gitu. Banyak hal yang harus gue pikirin, bukan mikirin gue untuk ngejar dia doang. Ada gue selektif di situ kalau gue. Kalau kata anak-anak sad boy kayak gini ya. Hmm. Kalau gua udah tahu endingnya kayak gini, gitu kan.
ngabisin waktu aja ketemu sama lu anjing gitu ya, anak-anak sad boy. Emang kalau gue nggak mau terucap itu, cukup ngucapin ketika dia nelpon telepon WhatsApp, balasnya gitu dong, babi. Tapi emang iya, kontak-kontak udah gue hapusin. Karena pengen nyari yang satu fokus, itu bakal susah. Susah banget gue. Gue kepengen ada gitu ya, satu yang gue fokusin. Tapi ketika gue tanya, lu masih ragu atau nggak yakin ya? Ketika gue deket dengan lu, atau masih nggak bisa ngebedain gitu antara mana serius, mana bercandanya gue. Ketika dia bilang, iya gue masih ragu, gue nggak tahu ngebedainnya. Berarti kan gue harus ada effort di situ untuk yakinin dia. Makanya gue sekarang tuh kayak nggak terlalu berharap dia ngebalas atau enggak, cuman just say good morning, have a nice day deh. Udah itu aja, yang penting jangan putus komunikasi. Karena ketika lu memiliki kesamaan dengan gue teman-teman, hal yang mungkin awal lu bakal yakin ngedapetin dia, lambat laun ketika dia merespon dengan yang ragu, nggak yakin, intensitas lu itu akan menurun ketika lu cuma mengucapkan itu doang. Intensitas gue kayak untuk ngobrol lebih dalam, chat-chatan dalam dengan dia kayaknya udah mulai berkurang. Bahkan ketemu pun gue kayak ngerasa udah males. Ini sih kita itu kan harus sebelum kita diterpa ya, kita kan harus ngosongin dulu kita. Benar. Harus fresh dulu semua. Gitu kan. Harus humble hatinya, sehat badannya gitu-gitu supaya kita kuat gitu kan maksudnya kan. Iya. Nanti terpaan ini kayak goncangannya hebat di datang gitu. Iya. Tapi kalau kita setiap hari udah dilatih dengan kebesaran hati, kejernihan jiwa, sama otaknya fresh, kalau menurut gua sih itu akan jadi angin lalu aja. Memang kalau kita terdistract gitu ya di titik itu, memang rasanya itu kayaknya berat banget. Iya, berat banget. Kacau. Ya kalau gua sih ada ininya, kiat-kiat. Asik. Kiat, kasih tahu nih. Kiat-kiat. Ini kiat-kiat untuk mengatasi sebuah hal yang membebani diri kalian. Nah, kasih tahu. Yang pertama, bawa Win naik ke gunung. Kosong. Yang kedua, buka tenda setelah di gunung. Nah, yang ketiga, jangan lupa baca Quran dan maknanya. Gitu. Gue kalau pakai jokes kayak gini nih, otomatis cewek-cewek pada kabur. Enggak pada umurnya. Gak pada umurnya. Ya udahlah buat teman-teman ya, ngembrol gue sebatas sama Botok itu aja lah. Kenapa kita berdua masih jomblo, rupanya masih ada beberapa hal yang nggak jomblo, gua antar dimarahin sama dia. Iya. Obrolan gue yang jomblo pada saat ini mungkin, Tapi gua temenin lu sebagai jombloers. siap, ada hikmahnya. Ataupun teman-teman yang merasakan kesamaan dengan kita tuh, kita harus mensiasatinya itu dengan cara kita sendiri, dengan cara apapun itu. Yoi. Endorse. Jangan lupa, Endorse. gue nggak untuk di subscribe teman-teman, tapi hanya untuk dilihat aja, ditonton aja. Ya subscribe mah boleh juga sih. Boleh lah. Komen supaya YouTube ini cepet dapet Google AdSense. Terima kasih ya. Terima kasih. Sekali lagi para ngembrol, kita bakal lanjut lagi di ngembrol episode selanjutnya dengan siapa bakal ada. Saksikan Aja. Terima kasih Tro. Oke. Gua closingnya kayak gini ya, kayak Oke. anak-anak vlogger. Oke. Gitu.